Tapi ternyata kandang saya di Madura kebobolan sendiri. Jadi salah satu pesantren kakek saya itu Abah Kiai Nawawi itu ternyata sekarang menjadi motor gerakan salafisme wahabisme di Madura. Dan ini bahaya. Saya sedikit bercerita, kemarin saya sowan ke salah satu cicit dari Mbah Syekhona Khalil, namanya Mbah Yai Zubair Muntasor di Bangkalan. Baru minggu ini juga beliau berkata, "Nak, kalau wahabisme ini datang ke Madura, maka Madura itu pasti akan tenggelam." Menyikapi berbagai permasalahan bangsa hari ini, mengapa saya kemana-mana, saya sempat punya lelucon juga, kemana-mana saya selalu berusaha untuk melawan gerakan salafisme wahabisme, tapi ternyata kandang saya di Madura kebobolan sendiri. Jadi salah satu pesantren kakek saya itu Abah Kiai Nawawi itu ternyata sekarang menjadi motor gerakan salafisme wahabisme di Madura. Dan ini bahaya. Saya sedikit bercerita, kemarin saya sowan ke salah satu cicit dari Mbah Syekhona Khalil, namanya Mbah Yai Zubair Muntasor di Bangkalan. Baru minggu ini juga beliau berkata, "Nak, kalau wahabisme ini datang ke Madura, maka Madura itu pasti akan tenggelam dan akan menjadi biang rusuh." Ya, saya dalam hati, nggak ada Wahabi aja orang Madura ini selalu bikin rusuh kalau berkenalan dengan soal-soal politik. Karena sekarang yang paling membelah-belah orang NU di Madura itu adalah persoalan orientasi politik. Makanya Mbah Yai Ma'ruf Amin pernah juga dipersekusi. Rumahnya Pak Mahfud juga pernah dipersekusi. Ini padahal semuanya orang NU. Tapi kemudian orientasi politiklah yang membelah semua itu dan berusaha mencabik-cabik kita hari ini, dan ditambah dengan akselerasi wahabisme di Madura sehingga betul-betul Madura terancam. Lalu Mbah Yai Zubair Muntasor bilang, kalau wahabisme ini kemudian berhasil menguasai Indonesia, maka semua orang Indonesia akan saling tikam satu sama lain, akan saling tikam satu sama lain, dan akan saling bermusuhan satu sama lain. Karena memang kelompok ini adalah kelompok yang sudah terbiasa melakukan proses-proses hakimiyah dan takfiriyah. Saya akan buktikan secara historik bagaimana mereka ini kemudian terbentuk menjadi kelompok-kelompok penghakim kepada bukan hanya orang yang berbeda keimanan, tapi juga kepada orang-orang muslim sekalipun. Sesama muslim pun akan mereka kafirkan kalau mereka berbeda dengan dirinya. Akar-akar pemikiran ini memang berawal dari pemikiran-pemikiran awal yang menurut Syekh Ahmad bin Hanbal, pemikiran-pemikiran yang berusaha memisahkan orang karena perbedaan orientasi politik ini adalah berdasarkan pemikiran-pemikiran yang dibuat pada saat itu, yang disebut oleh Syekh Imam Ahmad bin Hanbal disebut sebagai bid'ah. Karena Nabi tidak melakukan konsep yang disebut dengan al-wala wal bara. Saya bertanggung jawab terhadap pemikiran ini, bahwa pemikiran inilah yang membuat seluruh umat Islam hari ini saling bermusuhan satu sama lain. Ini awalnya. Saya diserang gara-gara ini. Pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa ini kemudian menjadi petaka setelah diakselerasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kebutuhan-kebutuhan politik, supaya Ibnu Saud berkuasa di Arab Saudi. Ini nggak bisa dipungkiri. Sejarah, ini sejarah, dan semua kitab sejarah menulis ini, termasuk kitab-kitab sejarah, buku-buku sejarah yang menulis pergerakan politik Islam pada abad ke-19 hingga abad modern hari ini. Tidak bisa dipungkiri. Ajaran-ajaran Wahabisme ini digelorakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menyokong gerakan-gerakan politik Ibnu Saud, untuk memerdekakan Arab Saudi dari cengkraman kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Ini yang harus diakui. Mengapa kemudian kelompok Wahabi ini sangat memusuhi kelompok Habaib misalnya? Dzurriyyah kenabian ditolak oleh orang Wahabi. Kenapa? Karena musuh Ibnu Saud ini adalah seorang Habaib.
dari kota Ha'il di Mekah. Ini yang kemudian digelorakan ajaran-ajaran ini, seolah-olah ini adalah ajaran agama, padahal ini adalah kebutuhan-kebutuhan politik dari keluarga Ibnu Saud. Ini yang terjadi. Makanya mereka itu anti sekali dan mengharamkan kita menghormati para dzurriyyah Kanjeng Nabi, karena pesaing politiknya yang bernama Ibnu Rasyidin dari kota Ha'il itu adalah habaib yang kemudian mereka persekusi dan hingga akhirnya terusir hingga ke Yordania hari ini. Ini yang harus kita pahami. Ajaran-ajaran Wahabi ini semuanya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan politik keluarga Ibnu Saud di Arab Saudi. Mengapa mereka mengharamkan demonstrasi dan unjuk rasa? Karena kerajaan Ibnu Saud sangat takut kepada gerakan-gerakan rakyat. Kenapa mereka mengharamkan musik? Karena dari musiklah kemudian kebangkitan-kebangkitan rakyat untuk melakukan perlawanan kepada keluarga kerajaan ini sangat besar potensinya. Dan mengapa mereka mengharamkan budaya-budaya lokal? Karena perkumpulan-perkumpulan budaya inilah yang akan menjadikan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuatan politik keluarga Ibnu Saud dalam kerajaan Saudi. Ini yang harus dipahami oleh kita. Gerakan-gerakan maulid adalah perkumpulan-perkumpulan jamaah untuk memuliakan Nabi pun juga dilarang. Karena apa? Karena dari perkumpulan-perkumpulan jamaah inilah ditakutkan oleh mereka akan menimbulkan menjadi gerakan-gerakan perlawanan terhadap kerajaan. Ini harus kita pahami. Dan kemudian mereka juga merusak semua situs-situs kenabian. Karena apa? Karena mereka ingin mematahkan penghasilan Kekaisaran Ottoman dari orang-orang yang mau umroh dan haji. Bapak Ibu sekalian, ini saya langsung ngegas nih. Saya langsung ngegas. Dulu kakek buyut kita kalau naik haji itu bayarnya kepada kekuasaan Kekaisaran Ottoman, Pak. Lalu kekuasaan Kekaisaran Ottoman nyewa kapal Belanda supaya mengangkut jemaah haji kita dari sini. Kakek saya masih mengalami itu. Kapal Belanda yang dipakai tapi yang bayar Kekaisaran Ottoman. Kita bayarnya itu lewat syekh-syekh di Mekah. Dulu saya ingat kakek saya bayar hajinya itu ke namanya Syekh Hasan Al-Indragiri. Sekarang sudah tidak ada, sudah jadi perluasan masjid. Tinggalnya di Gararah. Sekarang Gararah itu udah nggak ada. Masjid-masjid termasuk Sip Amir, dulu maktab saya itu di Gararah. Waktu saya naik haji tahun 97. Ini ada istri saya di belakang. Nah, ini sudah nggak ada. Sekarang jadi perluasan masjid. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa pahami mengapa mereka merusak situs-situs Nabi, tempat Nabi dilahirkan, situs-situs Nabi ketika masa kecil. Ini semua dihancurkan supaya apa? Lobang-lobang tempat Kekaisaran Ottoman untuk mendatangkan jamaah ini supaya tertutup. Makanya mereka musnahkan, Pak. Untungnya makam Kanjeng Nabi di Madinah itu berhasil diselamatkan. Salah satu yang menyelamatkan itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah. Ini yang harus kita apresiasi. Kalau tidak, makam Nabi pun akan mereka hancurkan. Tujuannya apa? Tujuannya politik, supaya jalur-jalur penghasilan Kekaisaran Ottoman dan jalur-jalur politik Kekaisaran Ottoman untuk menopang ekonomi Kekaisaran Ottoman ini supaya habis di Mekah. Dan supaya apa? Supaya mereka bisa menguasai kota Mekah. Ini sejarahnya saja. Kalau hari ini Saudi berubah, itu lain cerita. Tapi semua ajaran salafisme, wahabisme ini semua dibuat untuk menyokong konstruksi-konstruksi politik kerajaan Ibnu Saud di Arab Saudi. Lalu mereka melakukan perampasan-perampasan. Mereka menghalalkan ghanimah-ghanimah, termasuk merampok makamnya Sayyidina Ali di Najaf, di Madinah bagian timur. Di Arab Saudi bagian timur. Dia rampas semua harta-harta orang pengikut Sayyidina Ali yang kemudian kita kenal sebagai Syiah ini, dan momentum ini dikenal sebagai the sack of Karbala. Perampasan harta-harta di Karbala. Dirampas semua, diangkut untuk menjadi pembiayaan utama bagi kelompok-kelompok Ibnu Saud dalam menguasai Arab Saudi. Ini saya tidak membenci Ibnu Saud di sini, tapi saya hanya ingin membuktikan secara sejarah, secara historik, bahwa semua fatwa-fatwa dari ulama Saudi termasuk Abdullah bin Baz, Al-Utsaimin, Albani yang kemudian digelorakan oleh ustadz-ustadz Wahabi hari ini di Indonesia sebenarnya adalah gerakan-gerakan kebutuhan politik di Arab Saudi pada masa itu, sehingga kemudian Saudi menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah.
seperti yang kita dengar hari ini. Dan mengapa mereka kemudian mengharamkan khilafah? Karena khilafah ini menjadi ancaman bagi kerajaan Saudi, Pak. Padahal kedua-duanya kelompok pengusung khilafah dan kelompok Wahabi ini sama fahamnya, Wahabi semua. Ini harus kita pahami. Yang namanya yang namanya Ikhwanul Muslimin yang tumbuh di Mesir lewat Hasan al-Banna, ini amaliyah dan ubudiyahnya sama. Mereka adalah orang-orang Wahabi juga, tapi tujuannya berbeda. Yang satu ingin menegakkan al-mamlakah, kerajaan, yang satu Ikhwanul Muslimin ingin menegakkan khilafah. Sama semuanya. Hizbut Tahrir sama. Ini orang-orang Wahabi juga. Yang membedakan mereka, yang membedakan identifikasi perbedaan di antara mereka adalah tujuan politiknya. Kelompok Wahabi hanya ingin memapankan kekuasaan kerajaan Arab Saudi hari ini, sementara khilafah ingin menguasai Indonesia dan menjadikan khilafah sebagai sistem politik utama. Arus utama politiknya yang berbeda, ajarannya sama. Ini yang harus kita pahami. Lalu mengapa kalau memang kerajaan ini sebenarnya hanya ingin memperkuat kekuasaan politik Saudi, ideologinya harus kemudian dialirkan ke negara-negara Islam seperti Indonesia? Karena Saudi bagaimanapun, kerajaan Saudi bagaimanapun, kekuasaan politik kerajaan Saudi bagaimanapun, hidupnya dari negara-negara Islam, Pak. Karena mereka adalah pengelola dua kota suci. Kalau semua orang umat Islam di seluruh dunia sepakat misalnya bahwa pemerintahan kerajaan Arab Saudi harus diruntuhkan atas penguasaan dua kota suci Al-Haramain ini, selesai semua. Itulah mengapa Arab Saudi pada tahun 70 awal ketika dia punya uang lewat minyak, lewat oil booming itu, dia menggelontorkan uangnya untuk gerakan eksportasi Wahabisme internasional. Saya tantang orang Wahabi untuk membantah saya di sini. Lalu semua uang itu mengalir bersama gerakan Wahabisme ke seluruh dunia. Tapi kemudian ujungnya bercabang dua. Yang satu terpecah dalam gerakan khilafah, yang satu menjadi gerakan Wahabisme internasional. Banyak, Pak, para politisi di sini yang sudah terpapar ini dari sejak tahun 70-an awal. Jangan bantah ini. Semua ormas banyak yang terlibat dalam gerakan ini, yang kemudian digelontorkan bersama uangnya lewat yayasan-yayasan seperti Al-Haramain. Ada sekolah Lipia di sini yang dibentuk oleh pemerintah Arab Saudi, dan ini yang menjadi epicentrum regenerasi Wahabisme di Indonesia. Nggak bisa dipungkiri. Meskipun tidak semua keluaran Lipia ini menjadi Wahabi, tidak semua, tapi hampir semuanya menjadi ideolog teroris di Indonesia hari ini. Ini yang harus kita pahami. Semuanya menjadi ideologi basis-basis kekerasan atas nama Islam di sini. Saya sebutkan satu. Aman Abdurrahman, ketua Jamaah Ansarud Daulah yang hari ini tervonis mati ada di Nusa Kambangan, lulusan Lipia. Banyak sekali. Bahrun Naim, banyak sekali. Habib Rizik Syihab, lulusan Lipia semua. Kalaupun dia tidak menjadi Wahabi, setidaknya dia menjadi frontal dan militansinya berlebih. Saya tidak ingin mempersekusi Habib Rizik sebagai dzurriyyah Nabi, tapi karena dia menggelorakan kekerasan dan mencaci maki orang lain, termasuk mencaci maki ulama-ulama NU, maka saya harus tolak. Sama seperti Densus yang menangkap hari ini. Sejak tahun 2000 Densus 88 menangkap 2000 orang teroris. Mengapa Densus menangkap ini? Banyak yang dituduh Densus ini hanya nangkap orang Islam. Kalau nangkap orang Islam jumlahnya ratusan juta, Pak, yang ditangkap. Tapi Densus menangkap orang ini bukan karena mereka Islam, tapi karena mereka masuk dalam jaringan terorisme. Kalau orang Islam yang seperti kita, yang biasa-biasa saja, yang moderat ini, nggak mungkin ditangkap, santai aja. Merokok, merokok dan tidak gelisah oleh orang lain, tidak mengkafirkan orang lain. Live and subscribe. Tapi ini kemudian yang digelorakan oleh mereka, dan hingga akhirnya apa? Kita semua terjebak dalam hakimiyah takfiriyah. Harus kita pahami, Pak, kalau ingin merobohkan Indonesia, maka harus merobohkan NU.
Orang-orang NU hari ini oleh kelompok Wahabi Salafi ini semuanya menggunakan teknik makan bubur, Pak. Dimakan dari pinggir baru di tengahnya. Dan hari ini orang-orang Nahdien kultural di berbagai kampung-kampung di desa-desa itulah yang dimakan oleh mereka. Di Madura, Pak, saya bayangin juga, kita bayangkan Madura itu kalau ditanya agamanya NO, Nahdlatul Ulama. Ini orang Madura, saking fanatiknya dan saking takzimnya kepada para ulama. Hari ini sudah masuk mereka, dan salah satu yang menjadi penyuaranya adalah kakek saya. Saya miris sekali, dan orang di kampung saya sudah dijahiliahkan semua. Konsep mereka itu memang adalah berusaha menjahiliahkan orang yang tidak sama dengan mereka, karena mereka merasa ajaran agamanya adalah yang paling otentik dengan ajaran Nabi. Ini klaim mereka. Nabi tidak pernah mengkafir-kafirkan, apalagi menjahiliahkan orang, sesama muslim terutama. Makanya konsep al-wala wal bara ini berusaha membangun monoloyalitas kepada orang yang sama dan membangun permusuhan dengan orang yang berbeda, kemudian diakselerasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Najd, yang kemudian menjadi glorifikasi pemisahan-pemisahan orang yang berbeda orientasi politik. Hari ini sesama NU pun bisa saling bantai, Pak, hanya karena perbedaan politik 01, 02. Kita tidak bisa mungkiri itu. Coba bayangin hari ini orang NU saling berperang, terutama di Madura, hanya karena perbedaan orientasi politik. Ini racun. Mereka sama-sama tahlilan, mereka sama-sama maulidan, mereka juga sama-sama melakukan haul, tapi ketika dihadapkan kepada perbedaan orientasi politik, mereka bisa saling bunuh satu sama lain. Dan kita semua sudah masuk dalam jebakan konsep-konsep al-wala wal bara itu. Ini bahaya sekali. Ini bukan ajaran NU yang begini. Kalau Nabi melakukan teknik-teknik metodologi al-wala wal bara, Pak, makanya oleh Imam Ahmad ibnu Hambal itu dikatakan ini bid'ah, karena Nabi ketika hijrah ke Madinah langsung membuat piagam Madinah. Karena Nabi ingin mengakui harkat dan martabat semua manusia tanpa melihat latar belakang. Ketika Nabi belum masuk ke Madinah, suku Aus dan Khazraj udah saling bantai satu sama lain. Dua suku, Pak, sama-sama dari Yaman, di Yasrib. Orang Yahudi dan orang Kristen saling bunuh sebelum Nabi masuk. Lalu Nabi masuk hijrah ke Madinah, membuat satu kesepakatan bersama 49 pasal yang mengatur kesamaan hak dan kewajiban di Madinah. Kalau Nabi menggunakan metodologi al-wala wal bara, Nabi tidak akan menggunakan piagam Madinah ini sebagai alat pemersatu bangsa. Ini yang harus kita pahami. Nabi tidak mungkin merumuskan piagam Madinah supaya orang Madinah tidak berperang satu sama lain. Lalu kemudian ditunjuk suku Aus dan Khazraj ini yang sebelumnya dipimpin oleh Sa'ad ibnu Mu'ad, kemudian setelah Sa'ad ibnu Mu'ad meninggal, ditunjuklah Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin dari penyatuan antara suku Aus dan Khazraj, yang kemudian menjadi pemimpin kaum Ansor di Madinah. Ini yang harus, sejarah-sejarah seperti ini yang mungkin mudah-mudahan sih udah para kiai, para santri sudah bacain. Di Tarikh At-Tabari Al-Umam wal Muluk jelas semua runutannya, bahwa Nabi itu bukan penganut al-wala wal bara. Nabi tidak pernah mau membangun permusuhan dengan orang-orang yang berbeda, termasuk kepada orang sesama muslim sekalipun, apalagi kecuali diserang oleh orang-orang kafir Quraisy baru Nabi berperang. Dan karena Nabi dalam perang-perangnya ini tidak menganggap bahwa ini perang agama, ini adalah perang membela tanah air, makanya Nabi mengajak orang-orang dari Kristen, dari Yahudi untuk ikut berperang bersama Nabi. Saya sering cerita soal ini, bahwa salah satu korban perang Uhud itu adalah orang Yahudi, kiainya Yahudi yang bernama Mukhairik. Sampai para sahabat tuh bingung, ini Mukhairik ya Rasulullah, ini Mukhairik ini mau dimakamkan seperti apa, sementara dia ini seorang syuhada, tapi dia ini bukan Islam. Coba mau dimakamkan dengan cara apa coba? Dia melindungi Nabi dari panah-panah beracun, lalu semua anak panah itu menancap di badannya sehingga Nabi selamat. Ini kan, waduh, ini syuhada kelas berat ini. Bener kalau di Indonesia udah jadi sunan ini, tapi Yahudi. Sehingga akhirnya apa? Nabi menjawab, dikatakan oleh Nabi, serahkan Mukhairik ini kepada keluarganya,
biarlah keluarganya memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan sorga dan neraka biarlah Allah yang menentukan. Ini juga menjadi premis saya yang dikatakan oleh Felix Xiao, yang mengatakan bahwa membela tanah air tidak ada dalilnya dalam agama. Ini dalilnya. Kalau Nabi itu menganggap semua perang, termasuk perang Taif, perang Khaybar dan sebagainya, ini adalah perang agama, Nabi tidak akan mewajibkan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani untuk